والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, hadirat, bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, yang hadir di Masjid Babus Salam, Kampung Bau, Mojonai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bisa berjumpa, menyambung kaji, dan mudah-mudahan menambah catatan pahala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Walaupun diguyuri hujan, cucuran rahmat, Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga menjadi hujan yang membawa manfaat. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita ucapkan, Allah berikan kita ampunan rahmat yang lebih banyak, dan di akhirat mudah-mudahan berhak dan bergembira mendapatkan syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, Rasulullah 2 bulan dah dia apa kah? Ada tugas saya, tugas kenegaraan Allah musta'an, ke Sulawesi Utara, Tenggara. Habis itu Kapola angin sose ya, dek sakit tu. Mudah-mudahan ikut ndak deh. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf karena lama ndak melanjutkan kajian bersama. Ni tahulah bagian mujahale dapat. Kenapa dia minta? Jangan payah minta izinnya. Allah musta'an. Baik, sampai di mana kaji terakhir Mama Tamak? Lupa tak seulang tidak. Nah, terakhir masih berkaitan dengan rukun salat, yaitu rukun yang ke-6, yaitu tentang sujud di atas 6 anggota. Selain itu kan yang sama hidung ya. Kemudian 2 siku. 2 siku itu udah tapak tangan. Udah tapak tangan. Kemudian 2 lutut. Sudah itu ujung tapak kaki. Nah, dan ini ke-7 anggota ini wajib menyentuh tempat salat kita atau menyentuh lantai. Kalau tidak bisa menyebabkan sujud kita tidak sah. Baik, masuk ke rukun yang ke-7. Warraf'u minhu, yaitu bangkit dari sujud. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii atau lil musii salatahu. Dasarnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya enggak benar, yang salatnya buruk. Lalu dia akan datang seorang Arabi
Nabi sedang duduk Masjid Nabawi, lalu dia datang solat, dia tahiyatul masjid atau solat. Nah, dalam solatnya Nabi SAW perhatikan dia tidak tumakninah, ingin cepat-cepat selesai. Maka ketika dia datang ke Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo balik kembali salat, ulang balik salatnya, sebab salat tadi tidak sah. Sampai 3 kali mengulang, cuma itu tujuannya. 3 kali mengulang masih seperti itu. Katanya, ya Rasulullah, la usinu ghairah, tidak istillah biancak pada itu, tiusan salatnya. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku salat yang benar dan baik itu. Ahlan. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara disebutkannya, thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa', kemudian hatta tatma'inna jalisan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sampai benar-benar duduk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bangkit dari sujud sempurna duduk itu adalah rukun. Itu adalah rukun. Karena ada rukun selanjutnya, al-jalsatu baina sajdataini. Kok dipisahkan antara kedua rukun ini? Karena orang seperti yang tadi, asal duduk tapi tidak sampai sempurna. Nah, tidak sampai sempurna. Makanya disebutkan kedua-duanya, bangkit dari sujud, kemudian benar-benar duduk antara dua ini. Nah, maka masuk yang ke-8, al-jalsatu baina sajdataini, yaitu duduk antara dua sujud. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama membedakan antara rukun, wajib, sunat ini supaya diketahui bahwasanya rukun itu tidak sah salat kalau tidak dikerjakan, dan tidak bisa diganti kecuali dengan mengganti seluruh salat itu. Kalau sempat misalnya tidak duduk di antara dua sujud, misalnya dia bangkit begini, tidak sampai duduk dah, langsung sujud lagi, sah tidak solatnya? Tidak, sebab dia meninggalkan rukun. Makanya solat tarawih yang 23 rakaat dilaksanakan dalam 2,7 menit, dipastikan tidak sah. Apa sebab? Karena takkan sempurna duduknya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna i'tidalnya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Kan ada tarawih 23 rakaat sudah 2,5 menit, Masya Allah. Ada yang nak nengok saya? Saya tengok. 7 menit. Dan salah catat. 7 menit. Baik, khalas. 7 menit. Nah. 7 menit saya? 7. Berarti dia yang salah. Nah. 7,2 menit. Baik. Ada baca rekor lah? Allah masih. Baik. Itu bisa dipastikan. Kalau 7 menit 23 rakaat bisa dipastikan tidak sah dan tidak sempurna. Maka di situ dipisahkan antara bangkit dari sujud dan duduk antara dua sujud itu. Wa hiya ruknun min arkanis shalah. Dia termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. فإذا رفع من السجدة الأولى جلس.
apabila dia bangkit dari sujud yang pertama, maka seorang itu salat duduk. Naam, wa aqallu ma yakunu fi hadzal julus an tahsulat tuma'ninah. Minimal mesti tuma'ninah. Mesti tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Sempurna duduknya. Dah tenang seluruh anggota, maka itu sudah cukup. Dan tentu saja kalau dibaca zikir, nanti akan ada bacaan-bacaan zikir antara atau di di seluruh gerakan tadi. Kalau dibaca zikirnya, insya Allah pasti tuma'ninah. Apa zikir antara dua sujud? Duduk antara dua sujud? Hah? Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, ufirli 3 kali, atau Rabbi ufirli warhamni. Tidaklah hafal salah. Warzuqni wahdini wa'afini. Ini dalam riwayat, tapi sebagian menambahkan wa'fu anni. Kalau boleh tidak baca contoh batik capek je, langsung duduk antara dua sujud. Kalau payah macam itu, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Kalau dibaca itu pasti tuma'ninah. Pasti tuma'ninah. Nah, tapi ada sebagian kadang tali bocor tidak agak ada. Misalnya sami Allah ketika sami Allahu liman hamida, suka langsung batogak tu kan, hanyalah Allahu Akbar lihat. Kira-kira dibaca atau tidak? Ya, ada sebagian imam sami Allahu liman hamidah, tu tak langsung kan, pas hadah hanya nyuruh awak langsung bangkit. Tidak basuh dua togak sama orang. Berarti dibaca dia enggak? Entahlah. Tadi baca atau enggak? Ini sediakan Rabbana walakal hamdu. Apa tambahannya? Ya itu dia. Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mul'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada tambahannya? Masih ada, nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, atau setidaknya tadi Rabbana walakal hamdu. Kalau baca Rabbana walakal hamdu dan bertenang, insyaallah tak jauh, kecuali makmum yang lambat. Ya, lambat tu lain hal. Tapi kalau tapi makmum kau jangan lambatnya sudah tua. Jalan nunggu je sami Allahu liman hamidah, lalu ketunggu dah. Jadi memang kalau dibaca, wallahu a'lam, mungkin itu sebabnya Allahu a'lam hikmah kenapa zikir ada di setiap gerakan itu, supaya orang tuma'ninah. Ya kan? Misalnya sami Allahu liman hamidah, ada Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, atau minimal Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Baik, kemudian ruku' subhana rabbiyal azimi pakai wa bihamdillah. Rabbana subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan. Kalau baca itu tuma'ninah enggak? Pasti tuma'ninah. Demikian juga ketika duduk antara dua sujud. Nah, makanya membaca doa-doa itu, membaca zikir-zikir itu membantu kita melaksanakan rukun dengan lebih sempurna. Oleh sebab itu baca dengan bertenang.
dan mesti dengan penghayatan. Jadi kalau boleh dihayati, bermakna solat itu. Tapi kalau tidak dihayati, kemana-mana pikiran kita. Ini contoh tadi itu ya. Mulai Allahu Akbar takbiratul ihram, sekojojak subuh tadi lah sampai mugaik ke, terbayang saudara. Sampai metong piti tengah salat gini. Itu metong piti tengah salat. Nah, piti di ujung sok palu tu sekian ya kan. Kadang terbayang saudara nanti ke 10,000 sekian alai, ke 5,000 sekian alai. Nanti apa tu nanti bawah bantai sekian lah. Akhirnya itu nanti kanang saudara. Nah, kalau gitu tidak kan khusyuk salat kita. Makanya tidak capek tu. Lambat imam sekali takbir intiqal hanya mulai mengikut imam dari mana oleh kogonya. Allah musta'an. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dalilnya adalah sama dengan dalil rukun yang tadi. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang yang tadi solatnya tidak baik, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Yaitu bangkit dari sujud dan sampai sempurna tenang duduk. Jadi tenang duduk atau tamaknina duduknya. Naam. Tamaknina duduknya. Ma'asyiral kiram. Ini rukun yang ke yang ke berapa tadi? Yang ke-8. Nah, tamaknina karena tadi disebutkan tamaknina itu mesti ada dalam setiap perbuatan salat kita. Dalam setiap perbuatan salat kita. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih tersebut bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan thumma fa'al zalika fi salatika kulliha. Setelah Nabi sebutkan thumarka hatta tatma'inna raki'an, ruku sampai betul-betul sempurna tamakninah rukuknya. Kemudian thummarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkit dari ruku sampai sempurna lurus tegaknya, i'tidal. Kemudian thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai sempurna sujudnya, tatma'inna. Kemudian thumma rfa hatta tatma'inna jalisan, thumma sujud hatta tatma'inna jalisan, thumma fa'al zalika fi salatika kulliha. Dan buat seperti itu dalam seluruh salatmu. Berarti tamaknin dalam seluruh gerakan adalah rukun. Jadi tamaknin dalam segala gerakan adalah rukun. Artinya setiap rukun yang tidak beriring atau disertai dengan tamaknina, maka rukunnya batal. Dan bila batal satu rukun, batal semuanya. Batal satu rukun, batal semuanya. Oleh sebab itu kalau sempat itu terjadi, maka Nabi bilang irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik ulang salat karena salatmu tadi tidak sah. Oleh sebab itu batal satu rukun, batal seluruh salat. Oleh sebab itu jangan sampai rukun-rukun ini batal. Jangan sampai rukun ini batal, yaitu dengan tamakninah. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus dijaga pula bahwasanya menjaga tertib antara perbuatan-perbuatan yang merupakan rukun tersebut. Andainya ada orang yang lupa rukuk langsung sujud, lupa rukuk langsung sujud, setelah itu baru dia rukuk, asal sholatnya? Sah sholatnya enggak? Apa contoh misalnya? Setelah baca alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin, sudah itu baca ayat
Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, langsung sujud. Habis itu baru dia rukuk. Habis itu baca Al-Fatihah lagi rakaat kedua. Boleh apa tidak? Hah? Tidak sah. Nah, andainya dia terlupa langsung sujud, maka makmum wajib mengingatkan. Apa dia bilang? Rukuk oi gitu. Jangan dia ulang kisah yang kemarin itu di sebuah negara Islam di Timur Tengah, salat bersama presidennya, muftinya, dan orang-orang inilah bapangke saudara, para menteri, lupa imam baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Salat Idul Adha kemarin, potong bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idza jaa nasrullah, pakai bismillah, lupa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, dia langsung idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu rukuk, lalu i'tidal atau sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, habis itu tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak satu pun orang-orang besar yang salat di belakangnya yang mengingatkan. Entah lupa saudara, entah takut kayak presiden. Hah? Kau sekarang wangi lah presiden, wangi ingin tambah lambat sudah salat. Nah, jadi semuanya terlupa. Semuanya terlupa. Akhirnya tidak ada yang mengingatkan. Tahun yang atau beberapa tahun yang lalu pernah juga kejadian di salah satu negeri di ujung benua Afrika, negeri Arab, di Maroko. Kejadian yang sama, rakaat kedua imam juga lupa baca Al-Fatihah. Tapi ya makmum mengingatkan. Walaupun ada raja di situ tapi tetap mereka mengingatkan. Cuman cara mengingatkan lah tadi yang salah. Apa katanya? Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya. Akhirnya batal pula sholatnya gara-gara berbicara di luar tata cara sholat. Jadi ribut di belakangnya. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadi kadang-kadang orang-orang besar itu bisa juga lupa. Ya, karena kan jarang terjadi yang seperti itu. Akhirnya mereka kan disabui. Akhirnya Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya. Ramai mereka menyebutkan Al-Fatihah. Harusnya bukan. Harusnya mereka menyebut Subhanallah. Diingatkan tidak jago tahu imam itu. Subhanallah tidak juga tahu. Bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dibacakan ayatnya. Jangan dibilang Al-Fatihah. Mungkin karena terbiasa setiap acara Al-Fatihah. Ini itu bawa juga ke dalam salat. Allah musta'an. Jadi yang ini sama sekali tidak ada yang ingatkan. Lupa semuanya. Imam lupa, seluruh makmum lupa. Pada ada menteri agamanya, ada muftinya, ada grand syekhnya, ada semua ada. Menteri-menteri, komandan panglima angkatan bersenjatanya, Kapolri, kalau Kapolri di Indonesia, kepala kepolisian, semuanya ada. Karena presiden salat di belakang, tapi semuanya lupa. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, maka menjaga tertib rukun-rukun itu semuanya adalah wajib. Nah, andai dia lupa ruku langsung sujud, diingatkan. Diingatkan sehingga balik ruku, setelah itu baru sujud lagi. Baru sujud. Nah, kemudian rukun yang ke-11 dan ke-12, at-tasyahhudul akhir.
wal julusu lahu, yaitu tasyahud atau tahiyat akhir dan duduk untuk tahiyat akhir. Kok dibedakan? Kok dibaca tahiyat sampai sujud ya? Baca tahiyat sampai sujud. Nah, makanya mesti at-tahiyyah itu dibaca dalam keadaan duduk. Makanya duduk dan tasyahud akhir disebut dengan tasyahud. Apa sebab disebut dengan tasyahud? Karena bacaan yang paling utama di dalam tasyahud itu adalah asyhadataini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebut juga dengan duduk tahiyat karena memang tahiyatu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillahi ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebut dengan tasyahud, disebut juga dengan at-tahiyyah. Nah, duduk tasyahud atau duduk tahiyat akhir juga merupakan rukun. Sedangkan tasyahud awal ada wajib, kan disebutkan nanti dalam masalah wajib salat. Apa bedanya? Tasyahud awal andainya imam atau makmum atau orang yang salat sendiri lupa tasyahud awal, setelah sujud kedua di rakaat kedua dia langsung berdiri, terlupa tasyahud awal. Nah, dalam keadaan seperti ini kalau sudah sempurna dia naik ke atas, maka dia teruskan sholatnya dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan at-tasyahud al-akhir atau at-tahiyatul akhirah, bila terlupa selesai dia sujud yang terakhir di rakaat ketiga di maghrib atau rakaat keempat di solat dia 4 rakaat, langsung dia Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita katakan? Solatnya tidak sah. Nah, bagaimana caranya supaya sah? Dia balik ke solatnya dan membaca tasyahud, ya, balik ke solatnya. Bapak cara balik? Ini situ je rumahnya. Niatkan balik ke salat, lalu dia membaca at-tahiyatu al-mubarakatut thayyibatus salawatut thayyibat, at-tahiyatul mubarakat as-salawatut thayyibat lillahi ta'ala. Nah, lalu dia baca sampai selesai dan baru salam. Jelas? Nah, ketika dia tadi melakukan suatu kelupaan, selesai salam dia sujud sahwi 2 kali, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi 2 kali. Jelas? Salam dulu 2 kali, habis itu sujud sahwi 2 kali, habis itu salam lagi 2 kali. Nah, irghaman lisyaitan. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan tentang tasyahud ada bacaannya, ada 7 atau 8 atau 6, banyak variasi yang diriwayatkan tentang tasyahud. Ada riwayat Aisyah, ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Umar bin Khattab, ada riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada riwayat Abdullah ibn Abbas tentang tasyahud, dan ada riwayat Jabir bin Abdullah, dan semua itu warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Yaitu Nabi bersabda,
Iza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyyatu lillah al-mubarakatut thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh sampai akhir hadis. Nah, dalam riwayat lain katakan at-tahiyyatu lillah sampai akhirnya fal qu'udu litashahhudil akhir wa qira'atu fihi ruknani min arkanis shalah. Maka duduk dan membaca tasyahud akhir itu adalah dua rukun. Duduknya rukun, membacanya juga rukun. Nah, berdasarkan hadis tadi. Masuk waktu saya? Kita azan dulu, nanti kita sempurnakan selepas azan. Allah Allah. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Salatul Qur'an. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian masuk pada rukun yang ke-13, yaitu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu ketika Nabi turun ayat kepadanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat pada datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu 'alaika. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, yaitu assalamu alayka ya Rasulullah. Alimna kaifa nusalli alayka. Tolong ajarkan kepada kami bagaimana kami bersalawat kepadamu. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ali Ibrahim.
fil alamina innaka hamilun majid. Surah lain mengatakan innaka hamilun majid. Inilah selawat yang disebut dengan as-salatul ibrahimiyah, selawat ibrahimiyah. Dan inilah dengan kesepakatan ulama selawat yang paling hebat, selawat yang paling sempurna. Selawat yang diajarkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau tuan-tuan nak ngulang-ulang selawat, mana yang paling bagus? Ini selawat yang paling bagus karena diterima langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya inilah sigat redaksi selawat yang paling sempurna. Innaka hamidum majid, yaitu Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah sampaikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau dulu telah berselawat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wa barik ala Muhammad, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad, dan wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama barakta ala ali Ibrahim, seperti mana engkau telah memberkahi keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Fil alamina innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha dimuliakan di alam semesta ini. Jadi kalau kita tidak muliakan makhluk Allah yang lain, memuliakan burung-burung bertasbih, hewan-hewan bertasbih, ikan-ikan bertasbih, semuanya memuji Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kalah sama ikan, jangan sampai kalah sama burung. Kalau orang tak jarang bertasbih, nanti kalah sama hewan-hewan. Padahal hewan-hewan nanti itu selesai dunia dia jadi tanah. Kalau kita enggak, kita jadi hidup lagi. Kalau enggak masuk surga berarti masuk neraka, na'udzubillah. Maka jangan sampai kalah sama hewan-hewan itu. Mereka tidak ada hukumannya, tidak ada hisabnya. Masa mereka selalu bertasbih pada Allah, sedangkan kita ada hisabnya. Masa kita tidak siapkan untuk menghadapinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk yang rukun yang terakhir, yaitu at-taslimatani, yaitu mengucapkan salam 2 kali. Mengucapkan salam 2 kali. Jumhur mengatakan kedua-duanya rukun. Sebagian mengatakan yang rukun adalah salam yang pertama. Apa beda kedua pendapat ini? Andainya seseorang baru sekali salam, batal wudunya. Bagi yang mengatakan 2 salam rukun, sah tidak sholatnya? Enggak. Dia harus berwudu dan balik sholat, menyempurnakan sholat tadi. Artinya yabni alaihi. Misal imam nih batal wudunya, baru sekali salam tiba-tiba batal wudunya. Apa yang dia lakukan? Jemaah tunggu dulu dia wudu, setelah itu balik ke sini dan mengulang kembali salam yang kedua. Ini bagi yang mengatakan itu rukun. Bagi yang mengatakan tidak rukun, maka salatnya sudah selesai dan sah. Wallahu alam. Jadi dalam mazhab Hambali bahwasanya salam 2 kali itu adalah termasuk rukun. Oleh sebab itu sempurnakan berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim, yaitu ihramnya salat itu dengan takbir, maka disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan seluruh yang tidak berkaitan dengan salat. Seluruh yang tidak berkaitan dengan salat diharamkan dengan takbiratul ihram. Sebagaimana orang ihram haji
atau ihram umrah. Setelah ihram, segala hal yang tidak berkaitan dengan ada hal-hal yang diharamkan, seperti kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi berbicara kecuali yang diizinkan dalam solat. Apa misalnya yang diizinkan dalam solat berbicara? Mengingatkan imam tadi, subhanallah, atau bagi wanita menepukkan tangan. Gitu. Kuat je nak? Tak cerai kau lah. Jadi mengadu punggung telapak tangan dengan perlakuan yang satunya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Apalagi misalnya yang dibolehkan gerakan dalam solat yang dibolehkan, misalnya ada orang yang melintas depan kita, kita halangi dengan tangan kita. Boleh tak kita boleh tak kau nyanyian pakai muncul macam ni? Tak boleh. Ya, nampak mimik bongi lagi jangan tak. Tapi menggerakkan tangan, menghalanginya boleh. Kalau dia tetap nak melintas, maka boleh didorong dengan kuat. Kata Nabi SAW, "Falyuqatilhu fa innahu syaitan." Kalau dihalang tetap juga tidak mau juga, maka boleh didorong dengan kuat, karena dia itu ada syaitannya. Ada syaitannya. Karena apa? Karena orang melintas di depan kita, ya Allah, mengurangi pahala solat kita. Orang melintas di depan kita mengurangi pahala solat kita. Kamu kena kurang bagian tak? Kamu kena kurang pahala? Tak. Nah, sudah jalurnya bagi 2. Kurang sikun umur kan. Jadi tidak ada yang mau mengurangi pahala salatnya. Oleh sebab itu, ini di antara gerakan-gerakan yang dibolehkan. Selain itu tak dibolehkan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi serta Ibnu Majah. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yaitu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sedangkan hadis lain dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa kana yakhtimus salata bit taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyudahi salatnya dengan salam. Mulainya dengan rukun, ditutup juga dengan rukun. Jadi 14 rukun ini, 5 diantaranya adalah rukun qauliyah, yaitu ucapan. Apa yang diucapkan? Takbiratul ihram. Apa lagi? Baca Al-Fatihah. Apa lagi? Tasyahud akhir. Kemudian salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bersambut jaga salam. Ulang lihat. Jadi rukun-rukun yang berupa ucapan adalah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian baca salawat dan mengucapkan 2 salam. Dan selebihnya adalah sifatnya perbuatan. Apa contoh? Apa misal? Berdiri bagi yang sanggup sudah itu. Niat. Maka niat masuk ucapan tak? Baliklah. Niat rukun yang bersifat ucapan atau perbuatan? Niat. Niat salat itu tak? Rukun apa tak? Rukun. Taib. Perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Maka oleh sebab itu melafazkan niat tidak termasuk disyariatkan. Melafazkan niat yang sahih di antara pendapat ulama tidak syariatkan, karena memang tidak ada dalilnya. Melafazkan niat tidak ada
dalilnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman sebagian ulama mengatakan supaya lebih menguatkan maka dilafazkan. Tapi ingat, melafazkan bukan menjaharkan. Kalau menjaharkan tidak ada ulama yang mengatakan itu. Ini kadang berbeza, pahamnya tak? Yang dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat. Yaitu seseorang mengatakan usalli, tidak apa lah, usalli fardal asri misalnya, arba'a raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Ini diucapkan dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, tapi tidak diwajibkan. Kalau dalam tawali Allah tidak akan dilapaskan lah, tidak Syafi'inya lah, tidak diwajibkan, dibolehkan. Tetapi menjaharkannya sampai orang doang usolli kan, itu Imam Syafi'i sendiri tidak mengatakan itu. Kan ada kan batompang itu kan bamikkan puloro usolli, seolah-olah itu mazhab Syafi'i. Ini adalah salah dalam menisbatkannya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi melafazkan bukan mengeraskan. Mengeraskan tidak ada ulama yang bolehkan. Ya? Maksudnya ulama yang tapi kalau ulama kini kan bezo. Kalau kini lah sodo ya lah campur lah. Maksudnya ulama yang dulu betul-betul ulama mazhab itu tak ada yang membolehkan mengeraskan membaca niat. Tak ada yang membolehkan. Tapi kalau melafazkan ada. Melafazkan ada khilaf di dalamnya. Cuman kalau kita rujuk kembali ketika mereka membahas masalah rukun salat, maka niat tidak masuk perkataan. Berarti balik ke asal bahwa niat bukan dilafazkan. So kalau dilafazkan jadi ucapan. Dan sesuailah dengan bahasa Arab sendiri bahwa yang niat itu fil qalbi. Niat itu dalam hati. Niat dan tengoklah mati dan kan ianya. Niat dan ikhlasnya sih. Kayak sahabat dia, di mana niat dah? Dalam hati apa mereso? Hanya dalam hatinya diam. Kan niat dah diboncong lah. Kan nak diboncong dah. Buat hatinya. Kan itu. Apa dia buat hati? Niat buat. Oleh sebab itu kembali niat tidak dilafazkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ada yang menyampaikan melafazkan, insyaAllah taklah membatalkan salat dah, tetapi menambah-nambah sesuatu yang tidak disyariatkan. Takut berdosa. Sebab dia mandi dalam agama pun tidak buat elok dah, buat dosa. Sebab seolah-olah Nabi belum menjelaskan dengan sempurna. Tapi mudah-mudahan Allah SWT memaafkan bagi kita yang tidak mengetahui, dan bagi yang sudah mengetahui dengan mudah-mudahan ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ada juga sampai awak jadi tapi lo muncung lah, tak boleh dah. Ya, jadi tapi lo muncung lah. Hanya kalau namanya ilmu keyakinan itu harus dijelaskan dengan hujah dan ilmu pula. Jangan pakai tangan. Dan sebaliknya kalau ada orang tak jahar dia tak dilapaskan niat, jangan sakal dulunya dari mazhab Syafi'i lah. Imam Syafi'i dulu tak jadi lapaskan dia Imam Syafi'i itu. Cuman beliau membolehkan itu kalau untuk menguatkan niat tadi, di samping hati juga ada untuk menguatkan. Tapi kalau menjaharkan, beliau tidak pernah memfatwakannya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Oke, sampai di sini kaji kita malam ini. Nek. Kalau kembaliannya mau terjadi jam sudah cakulah. Baik, silakan jom. Siapa nambah? Inya.
Kalau inyo nambah sanyong ke inyo je, kada yang tanyong. Apa nak je tambah? Oh, ndak inyo siapa? Alina. Orang lain. Tu ndak je tanyong lah. Apa lah cara dia ndak tantu ke awak ti kena konokor. Hah? Ndak apa je lah. Nah. Iya. Hah? Dalam salat. Itu tanya kayaknya apa tambah dia. Kalau alasannya kurang berarti alun sempurna salawat Nabi lah. Alun sempurna salawat Nabi sahabat lah. Alun sempurna salawat tabi'in lah. Kalau alasannya masih kurang. Itunya. Hanya tanyong lah je. Dia tanyong dia nak kena koren tu. Tak lah mungkin dah nyambut nak ni uang kan tak habis dah. Apa tak cuba tanyong? Kalau dia tak ada, kena berdalil tak ada tambahan. Nan berdalil tak ada tambahan. Cuma nama nambah kok tuak tentunya apa alasan kan ya? Ya kalau alasannya memang masih kurang ni nya. Berarti dahulu Nabi tak sempurna salawatnya dah. Nya Nabi bocornya ndak? Nabi bocornya? Ndak, Nabi bocornya selawat dalam salat. Bersalawatnya Nabi lai. Ya sabulan ndak batal tu salat Nabi. Nabi berselawat dalam salat pun ndak? Berselawat. Itu bocornya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya mama ya? Dan ketika tanyong dari sahabat itu jojon dia. Kemudian para tabi'in bertanya ke sahabat, kenapa Nabi bersalawat? Itu jojon dia. Nah, makanya kalau alasannya masih terasa kurang, berarti Nabi tidak bersifat tabligh. Kan Nabi sifatnya tabligh, artinya menyampaikan dengan sempurna. Berarti ada tu nak simpan dah. Ya cuy? Atau Nabi lupa. Lupa nyampen. Berarti Nabi tidak maksum. Sebab Allah SWT sudah katakan agama ini sudah sempurna. Berarti Allah sendiri salah timur nyala sampai sempurna dah nah. Lope Nabi lupa. Kan ya? Makanya perlu tentu apa alasan. Nya apa nak contohnya? Tanya soalan. Kalau alasannya kalau sekuang, maka wasabin Nabi berarti kurang dia menyampaikan risalah. Mungkin aja? Tidak mungkin lah. Sebab Allah sudah merekomendasikan dan menyebut agama ini sudah sempurna. Tapi tidak lama asoranya. Kurang sempurna. Nya Allah sempurna, nyawa kurang. Balikkan cakap dia lihat. Iya. Nabi lepas nak salat. Nabi lepas nak salat. Mana kodok pada salat? Sampai angkat kaki dia salat. Iya. Adanya baca salawat. Lai. Macam apa baca dia? Macam itu mana? Tak ada pakai nak sambut tadi nak. Tak mungkinnya kayaknya baca salat Sayyidina atau Ustaznya. Iyalah saya. Taklah kan kayaknya lah Sayyidina nya kan? Tentu sahabat malah. Ilaina wa sahabat menyambut Allahumma Sayyidina. Tak juna lah. Berarti tak tertentu dari sahabat ya? Nya kurang adab so masak bersawit nama je ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tinggi adab sahabat ke Nabi pada awak ke Nabi? Kalau jangan tinggi lah sahabat lah. Sahabat tu ya contoh je paji kalau Nabi nyuruh. Kenapa je paji? Antok. Baik. Naik. Tun. Boli. Jihad. Kalau awak?
Cak kadang-kadang no lawak. Apanya Nabi kawak sudah itu coba apa menyambut perintah Nabi tu? Hah? Bayar Allah tu dia nampaknya suang dek Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaahnya. Lela juga jemaahnya. Nah, ndak wajib donya. Ada sahabat dulu nyobain Rasulullah dia tak wajib mah dan tak minta izin jangan ada lenawa mana sahabat ke Nabi pada awak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suwong dia misal apa yang suwong dia Nabi sallallahu alaihi wasallam apalah mana laju sedekah Abu Bakar Siddiq pada Profesor Abu Bakar. jadi kaum muslimin kalau masalah hormat menghormati tidak bisa nganang sahabat dulu. Ya, jadi kalau masalah hormati tidak. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, kalau memang alasannya kan dalam hadis sebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Hadis sahih, Sahih Bukhari. Saya adalah sayyidnya anak Adam, penghulunya anak Adam. Tu hadis itu siapa nyabuin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu lay sabung dah. Kalau itu kalian jangan sampai embo dan kecuali pakai sayyiduna. Ada sabun dah? Hah? Ada sabun dah? Tuan-tuan, perempuan. Sebanyak ke hadis non kami baca, Allahu alam. Ya kan ingat dia boga. Indak pernah sahabat mau membawa Nabi ya sayyidana atau ya sayyidi. Tapi mereka selalu memanggil ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Naam. Bahkan orang Badui, orang kampung yang datang, Allah bilang paralel, ya Muhammad ni. Memang namanya. Sebagian yang agak-agak hormat sekarang, ya Abul Qasim, pakai kunyah. Ya Abu Al-Qasim, wahai ayahnya si Qasim. Karena kunyah Nabi Abu Al-Qasim. Indaklah ada sahabat memanggil Nabi dengan ya Sayyidi, ya Sayyidana. Kalau artikan memanggil Nabi dengan tanpa Sayyidina tidak sopan, berarti sahabat tidak sopan. Jelas? Baik. Kemudian kalau masalah adab tata kerama, kenapa awak nyebut nama Allah Ta'ala? Kan namanya ya Allah ni. Liasa kecil. Membo nama Allah Ta'ala-nya. Mana yang harus dihormati, Allah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah lebih dihormati. Dan seharusnya Sayyidina itu lebih tepat disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi pernah atau sering berdoa memanggil Allah dengan sebutan anta sayyidi, anta sayyiduna, innallaha huwas sayyid. Ada dalam hadis Nabi berdoa di waktu salat malamnya ketika sujud, Nabi membaca anta ya sayyidi, engkau adalah sayyid saya, pemimpin saya. Nah, sedangkan tidak ada doa Nabi mengatakan sallallahu salli ala sayyidina Muhammad. Kalau masalahnya hormat menghormati, mana patut menghormati Allah daripada menghormati Nabi? Allah lebih patut. Tapi awak sebut nama kalau Ta'ala, tiba Nabi tidak berani sebut nama orang. Hebatlah, tinggilah Nabi pada Allah Allah Ta'ala. Jadi masalahnya agama itu tidak dengan perasaan, tetapi dengan petunjuk dan ajaran. Boleh tak? Taib. Apa dia mulia ketika pidato? Tersanyang dia cerita tadi, mulia tak ada sabit ketika pidato atau ketika khutbah dan sabit Sayyidina? Nama sabit mulia. Apa sebab?
Karena ini salat ibadah khusus. Pidato bukan ibadah khusus. Jalannya lah. Jalan. Maka ulama sepakat tidak boleh merubah. Ingat, kan ada masalah doa dalam salat. Boleh tidak kita menambahkan di dalamnya atau tidak? Ini kadang jangan dibahas kan? Ya, jangan dibahas kan? Ada orang lain. Ulama sepakat doa-doa yang merupakan wajib atau rukun dalam salat itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dirubah kecuali dengan dalil. Misalnya tadi doa apa tadi? Allahu Akbar. Nah, sudah itu wak baca tadi antara dua sujud. Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli 3 kali, atau Rabbi ufirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Ini dalam riwayat. Sebagian menambahkan wa'fu anni. Tidak ada dalam riwayat tapi ditambahkan. Apa sebab? Karena doa ini sifatnya sunat. Sifatnya sunat. Tetapi ketika menambah doa dalam doa yang sifatnya rukun, seperti selawat tadi, selawat rukun apa enggak? Rukun. Maka ulama ya, atau sebagian besar ulama sepakat tidak boleh dirubah. Nah, ketika kita rubah menjadi Allahumma salli Muhammad ala Muhammad menjadi Allahumma salli ala Sayyidina, berubah enggak? Berubah. Ini ulama tidak membolehkan ini. Termasuk diantaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi bagi yang mendaku sebagai mazhab Syafi'i, hormati imamnya. Hormati imamnya. Karena ini rukun tak boleh. Tapi doa yang sifatnya sunat, sebagian membolehkan, sebagian tetap tidak membolehkan. Harus ikut yang datang dari Nabi SAW. Dan saya memilih yang ini. Adapun doa yang sifatnya mutlak, ada doa yang sifatnya mutlak, tidak rukun, tidak wajib, tidak sunat. Ada tidak dalam salat? Ni kaji besok kan, tapi dia gara-gara beli buat hanya. Ya, insyaallah kaji besok tapi tidak apa orang dan bukan rahasia kan. Ada doa yang sifatnya rukun. Tadi lo sebut, dah. Atau zikir yang sifat rukun. Ada doa yang sifatnya wajib. Nah, contoh tadi bacaan i'tidal, bacaan duduk antara dua, atau bacaan rukuk dan sujud dan sebagainya. Itu wajib. Ada yang sifatnya sunat. Misalnya Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik di akhir salat. Atau Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr fitnatil yahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sunat. Ada yang tidak sunat tapi mubah. Apa contohnya? Yang contoh, Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya itu ketika sujud. Fajtahidu fihi bidu'a, bersungguh-sungguhlah berdoa pada waktu itu. Faqaminun ayustajaba lakum, maka akan lebih mungkin dikabulkan doa kalian waktu sujud. Boleh baca doa apa saja? Boleh. Berarti ini boleh dirubah. Boleh dirubah karena ini tidak masuk ketentuan pokok. Jelas? Atau doa menjelang salam. Nabi SAW mengatakan fatakhayyaru ma a'jabakum minad du'a. Pilihlah doa yang kalian senangi menjelang salam. Selesai tasyahud sampai selesai salawat pada Nabi SAW, berdoalah menurut yang kita inginkan. Ini boleh dirubah. Jelas? Bittifaqil ulama. Adapun yang rukun, sepakat ulama jangan sampai dirubah. Salawat rukun apa tidak? Salawat pada Nabi rukun apa tidak? Maka jangan dirubah.
Alah jo. Kalau masalah lama ndak lama nak masuk sih korang. Ya masuk lama ndak lama, masalah sopan ndak sopan atau mungkin Nabi ndak tentu tu ndak masuk kaji dah. Ya, atau kuang aso ndak masuk dah. Nyedek kuang aso tu banyak orang menyimpang. Dek kuang aso tu orang banyak orang menyimpang. Asalun selesai lainnya. Itu makanya menyimpang. Makanya banyak doa-doa dikarang oleh syekh-syekh ya, seperti wirid ini, wirid itu, hizb ini, hizb itu semuanya adalah karangan orang yang tentu saja kalau ibarat lemu tidak kasamangku yang diwariskan oleh Nabi SAW. Tapi orang merasa itu lebih mangkus. Apa sebab? Ya kadang memang monto jadi mantra jadi mantra. Allah musta'an. Jadi itulah kaum muslimin. Aja lecu. It. Dalam ketubah. Coba cong. Enggak, cek khutbah cong. Cek khutbah. Ada sigat khutbah yang khusus. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fil khutbah? Enggak kan? Enggak. Di antara khutbah yang sering baca Nabi SAW, tapi ya, uang kalau dong khutbah kalau takwi aja nih. Aku baca Wahabi kan nya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah terus ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih sampai akhir ayat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah sampai akhir ayat. Dah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sampai akhir ayat. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan wa nashhadu anna nabiyyana wa habibana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluh. Dalam hal ini tidak ada aturan bakunya. Tidak ada aturan baku, yang penting di dalam khutbah mesti ada puji-pujian pada Allah. Kemudian harus ada syahadat. Kemudian harus ada selawat. Sedangkan dalam salat ditanyakan ke Nabi SAW seperti apa. Ya, nah, kadang-kadang khutbah alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam. Kalau khutbah lebih lapang masalahnya daripada masalah salat. Wallahu a'lam. Tapi kalau aku tinggian aja. Kalau aku tinggian aja. Nah. Jangan tinggian khutbah maksudnya. Tinggian, jangan lalu tinggian selawat. Nah. Tapi kalau saya melihat dalam masalah khutbah beda dengan dalam masalah salat. Wallahu taala alam. Nah, sebagaimana puji-pujian, kalau Nabi kan innal hamdalillah, boleh tidak diubah dengan yang lain? Nah, boleh. Alhamdulillah nahmaduhu, boleh kita baca alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru lahu haqqa syukri wa nuthi alaihi alkhaira kullah, itu boleh. Nah, kalau muji Allah boleh saja, tentu selawat kepadanya dari yang lain juga dibolehkan. Wallahu taala alam. Jelas ya? Iyalah. Kalau tidak buat apa nasi biasa buat, tidak masalah. Pokok dan sayyidina kadang tinggal di mono aja tak boleh orangnya. Tak masalah orangnya, memang tak mesti orang. Tak mesti orang. Tidak mesti. Tapi masalahnya boleh atau tidak? Kalau saya memandang itu boleh karena masalahnya lebihlah lapang dalam masalah khutbah. Kalau masalah salat tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dirubah-rubahnya. Apalagi ulama sepakat atau hampir sepakat semuanya bahwa yang doa yang sifatnya rukun tidak boleh dirubah. Adapun yang wajib sebagian mengatakan boleh dirubah atau kadang-kadang tidak. Sedangkan yang sunat dan yang mubah itu
boleh ditambahkan, boleh dan seterusnya. Wallahu taala alam. Tajuk panjang jadi citur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok. Ya, tidak. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.